Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di hari Jumat yang pastinya acara yang sudah ditunggu oleh semua mitra Airuna Daily, apalagi kalau bukan itu Daily TV. Oke, karena masih dalam rangka launching Rilanda Facial Wash dan Klemas nih, jadi tema Daily TV di episode 35 kali ini itu agak berbeda nih ya, dan mungkin banyak juga yang penasaran karena mungkin pas kemarin launching tuh banyak banget pertanyaan yang menanyakan tentang keunggulan dari produk kita, terus mungkin manfaat-manfaat dari komposisinya. Tenang aja karena hari ini kita akan bahas tentang facial wash dan Klemas kita dengan pastinya pembicara yang sudah expert di bidangnya. Sebelum itu mau lihat dulu nih, udah ada yang hadir nih dari mana aja nih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh, dari Semarang udah hadir. Gimana nih? Assalamualaikum, Ani sudah hadir. Wah, kayaknya udah banyak banget nih ya yang nonton Daily TV hari ini karena penasaran banget nih sama produk kita yang baru ini nih. Mungkin tanpa menunggu lama-lama lagi, kita sudah mendatangkan bintang tamu yang mungkin kalau kalian kemarin saat milad Armina Deli ini sebenarnya sosok ini tuh udah pernah ada nih. Kalau misalnya kalian kemarin nonton milad, seharusnya mereka udah tahu nih ya hari itu bintang tamunya siapa. Tanpa lama-lama lagi kita boleh undang yaitu Dr. Dia Febrina. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam dok. Apa kabarnya nih dok hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Dokter, sebelum masuk pertanyaan-pertanyaan, aku mau nanya nih, selama pandemi ini nih, banyak nggak sih dok yang konsultasi tentang permasalahan kulit dok? Banyak. Jadi Oke. permasalahan kulit, jadi selama pandemi ini ternyata banyak juga ya. Pertama kita pakai masker ya, ada yang jadi Benar. jerawatan ya. Kedua karena sering pakai hand sanitizer, jadi kulitnya jadi Hmm. kering. Kemudian ada eksim. Jadi cukup banyak sih problemnya selama pandemi ini. Oh iya benar ya, karena kita harus setiap hari pakai masker itu dan hand sanitizer itu ya dok ya. Iya. Oke dok. Mengenai tadi nih ya permasalahan kulit, sebenarnya seberapa penting sih dok kita tuh harus menjaga kesehatan kulit kita dok? Ya, yang pertama penting banget pastinya ya, karena kulit Mhm. itu kan sebenarnya organ paling luar ya. Jadi dia itu walaupun namanya kulit, tapi dia itu organ kita yang paling luas ya. Jadi dibandingkan sama jantung, kemudian apa namanya paru-paru, otak. Jadi kalau untuk kulit itu dia paling luas tentunya, dan karena dia paling ekspos sama dunia luar, jadi tentunya apa yang terlihat apa ya yang terlihat di kulit kita itu juga kadang menggambarkan kesehatan dari dalam tubuh kita juga gitu. Jadi penting Oh iya banget merawat kulit baik dari dalam maupun dari luar. benar-benar karena tampilan luar itu yang paling dilihat duluan ya dok ya. Ya, betul. Benar-benar. Apalagi kalau kita mau ketemu sama orang baru tuh tampilan paling luarnya harus paling kelihatan duluan ya dok ya. Harus good looking dulu kan ya. Jadi Iya itu benar-benar. first impression biasanya. Apa ini pertama dulu biasanya yang dilihat kulitnya dulu biasanya kan. Iya iya iya. Biar orang nilai kita tuh kalau mungkin kulit kitanya bersih, nggak ada jerawat tuh mungkin oh ini orangnya berarti bersih nih ya. Karena rajin menjaga kesehatan kulitnya ya dok ya. Ya, jadi memang tentunya untuk apa merawat kulit sendiri ya, tentunya ada manfaatnya nih. Jadi yang pertama Hmm, tentunya ada manfaat jangka pendek ya, ada juga betul. manfaat yang jangka panjang. Nah, tentunya kan Hmm, kita juga pengen dapat dua-duanya ya. Jadi ada iya, manfaat iya. apa namanya jangka pendeknya, ada manfaat jangka panjangnya. Jadi kalau manfaat jangka pendek tentunya tujuan kita merawat kulit itu supaya kulit kita nggak kusam, kemudian nggak menimbulkan permasalahan misalnya jerawat, ya flek, Hmm, kemudian hmm. apa namanya iritasi dan sebagainya. Kemudian kalau untuk yang manfaat jangka panjang tentunya semua orang pengennya awet muda kan. Nah, jadi Iya tujuan merawat kulit benar-benar. jangka panjang, jadi tujuannya tentunya supaya kita tuh awet muda ya mencegah penuaan dini. Intinya itu. Jadi kalau rajin merawat kulit, insya Allah dua-duanya dapat manfaat jangka pendek dapat, manfaat jangka panjangnya juga dapat. Wah, duh, emang ya menjaga kulit itu emang harus banget ya dok ya. Biar Tuh. mungkin kalau misalnya nanti kita bertambah umur tuh kulitnya juga
mungkin penuaannya juga mungkin kurang kelihatan ya dok ya. Iya, biasanya kan kalau perempuan tuh pengennya kalau punya anak tuh dibilang kakak adik misalnya gitu Iya kan. iya benar. Iya Iya. itu sama kayak ibu saya juga begitu dok, sampai sekarang masih perawatan juga dok. Kalau jalan sama Iya. saya tuh jadi kayak kakak adik kelihatannya dok. Ya itu goalnya Emang. ya, itu goal skin goal Iya sebenarnya. benar. Iya benar. Nah balik nih dok, kan kita masih dalam rangka launching Rianda Facial Wash dan Clay Mask nih dok. Dokter sendiri kan kemarin sudah mencobanya nih dok. Kalau menurut dokter sendiri, Rianda Facial Wash dan Rianda Clay Mask ini kayak gimana dok? Oke, baik. Jadi yang pertama ya kandungannya tuh oke banget ya. Jadi di dalam apa produk yang diberikan apa Rilanda itu ada kandungan-kandungan yang oke untuk kulit ya dan memang ada yang sudah penelitiannya udah banyak ya. Jadi mungkin yang pertama yang sesuai tema mungkin dulu ya yang apa Iya. namanya ada saffronnya. Kita kan tahu kayak saffron tuh itu merupakan rempah termahal sedunia ya Iya katanya ya. benar dok. Ya. Oke, jadi memang apa namanya saffron sendiri memang apa punya efek ya dia sebagai pencerah atau lightening agent. Kemudian dia juga punya efek antioksidan, jadi bisa membantu untuk menangkal radikal bebas. Kan kita selalu nih kulit kita tuh selalu dapat polusi, misalnya asap Iya iya. rokok segala macam ya. Tentunya di dalam kulit kita ini juga harus ada skincare yang mampu untuk apa punya efek antioksidan untuk penangkal radikal bebas. Jadi kulit kita juga nggak cepat menua. Ya itu. Jadi Iya. kemudian selain itu efek dari saffron sendiri ada beberapa penelitian ya yang saya baca dia ternyata juga punya efek untuk menghalangi sinar matahari. Jadi hampir mirip-mirip seperti sunscreen, kurang lebih seperti itu. Kalau untuk yang saffron. Kemudian di dalamnya juga ada kandungan lain ya seperti niacinamide ya. Kita tahu niacinamide itu bisa sebagai pencerah, kemudian sebagai antiinflamasi atau anti peradangan. Jadi untuk yang kulitnya berjerawat ya atau misalnya yang sedang ada kemerahan itu baik untuk digunakan. Kemudian juga ada pantenol di dalamnya. Pantenol juga apa berfungsi sebagai calming agent ya. Jadi bisa apa meredakan kemerahan. Tadi punya efek anti radang juga ya. Ada kandungan pelembab juga ya. Jadi di dalamnya juga ada hyaluronic acid ya. Jadi hyaluronic acid itu dia bisa mengikat air ya. Jadi kulit kita juga lebih lembab. Nah, seperti itu. Kemudian ada vitamin D3-nya juga ya di dalamnya ya. Iya. Seperti itu. Jadi apa namanya ingredient di dalamnya itu memang sudah banyak apa namanya berbasis penelitian. Jadi efeknya tentu baik sekali untuk kulit. Oh iya benar. Berarti ini kalau udah dokter yang ngomong nih, seharusnya produk facial wash dan clay mask nih udah approve nih ya dok ya. Ya, jadi kalau dilihat dari ingredientnya sih oke. Oke nih, berarti yang belum mencoba facial wash dan clay mask nih mungkin harus segera dicoba nih ya. Karena dokter dia aja nih udah mencobanya dan dia udah membuktikannya ya dok ya. Ya, kemarin sempat udah nyobain. Tentunya harus dicoba dulu ya sebelum Iya memberikan benar. review. Iya benar Iya. dok. Nah dok, mau nanya nih dok, biasanya kan kadang skincare itu tuh ada yang kayak ngasih itu kayak kalau bilang pakai skincare ini seminggu bakal cepat putih gitu kan dok. Nah sebenarnya tuh dalam penggunaan skincare itu tuh untuk prosesnya, untuk kayak misalnya menghilangkan jerawat atau penuaan dini tuh sebenarnya jangka waktu itu yang bagus tuh kayak gimana sih dok? Ya, jadi memang rata-rata untuk skincare itu biasanya akan memberikan efek itu di minggu ke-8 sampai ke-12 Oke. ya. Jadi apa tentunya nggak instan ya. Biasanya kalau instan-instan yang terus kulitnya jadi cepat putih, kemudian apa namanya cepat glowing. Nah, itu justru harus hati-hati ya. Mana tahu di dalamnya ada kandungan-kandungan misalnya merkuri, kemudian steroid yang tidak diperbolehkan ada di dalam skincare ya. Jadi tentunya semua apa untuk skincare itu dia memberikan hasil itu berproses ya. Jadi bukan kerjaan apa Roro Jonggrang ya satu malam Iya besoknya langsung benar glowing gitu dok. enggak. Tentunya harus konsisten dan juga tentunya harus menyisihkan waktu dan juga apa tentunya uang ya untuk apa namanya berinvestasi dengan pada kulit. Jadi apa namanya skincare-nya juga harus dipakai secara rutin sesuai dengan apa namanya kapan dia skincare-nya itu harus dipakai seperti itu. Jadi kalau misalnya pagi harus pakai sunscreen tentunya dijalani harus pakai pelembab kemudian malamnya harus pakai krim malam seperti itu harus dilakukan konsisten setiap hari seperti itu. Oke, benar.
Karena kalau yang pakai instan pun, walaupun dia ngasih tahu komposisinya tuh bagus, tapi belum tentu ya dok ya. Karena Iya. setiap mencapai kulit yang baik itu atau kulit yang glowing, pasti ada prosesnya ya dok ya. Ya betul. Jadi apa intinya tidak ada yang apa instan lah ya. Kalau skincare rata-rata yang aman ya tentunya dia nggak cepet hasilnya. Jadi memang kita harus sabar sih menunggu seperti itu. Bener-bener. Berarti jadi kalau misalnya nanti mungkin daily friends nih udah pada pakai Rilanda facial wash dan Klemes terus, tapi kok belum ada perubahannya sih, kok masih jerawatnya masih ada, itu mungkin sabar dulu ya dok ya, karena emang ada Ya, prosesnya ya dok ya. betul. Oke nih dok, mungkin masih banyak yang nanya dok, untuk Rilanda facial wash dan Klemes ini, kalau menurut dokter tuh cocok untuk semua jenis kulit gak sih dok? Oke, ya. Jadi memang kalau dilihat dari kandungan ingredientnya, itu bisa digunakan untuk semua tipe kulit ya. Jadi untuk tipe kulit normal bisa, kemudian untuk tipe kulit yang berjerawat juga bisa, dan juga untuk tipe kulit sensitif ya. Tipe kulit sensitif misalnya yang gampang kemerahan ya. Tadi karena di dalamnya ada kandungan niacinamide-nya, ada kandungan pantenolnya ya. Itu jadi bisa membantu seperti itu. Jadi oke, kalau mau digunakan untuk semua tipe kulit. Oke oke dok. Nih mungkin ada banyak lagi pertanyaan nih dok. Sebenarnya untuk laki-laki nih dok, penting nggak sih dok menggunakan skincare dok? Karena mungkin banyak yang laki-laki itu kayak, gue kan laki-laki, ngapain pakai skincare yang gitu-gitu dok. Sebenarnya penting nggak dok untuk laki-laki pakai menggunakan skincare juga dok? Penting karena laki-laki juga punya kulit ya. Jadi yang punya kulit juga bukan cuma perempuan. Jadi tentunya baik laki-laki maupun perempuan juga sama harus merawat kulit ya karena tadi laki-laki juga tentunya bisa menua ya. Kemudian laki-laki juga bisa kulitnya kusam ya. Jadi apa namanya tentunya harus dirawat dan perawatan kulit laki-laki dengan perempuan itu nggak jauh berbeda ya. Jadi sama rata-rata ya. Jadi disesuaikan tentunya skincare dengan tipe kulitnya. Misalnya apakah tipe kulitnya normal, berminyak, ya kering atau kombinasi. Jadi sesuaikan apa perawatan kulitnya untuk laki-laki sesuai dengan tipe kulitnya. Seperti itu. Oke, benar. Jadi nih ya untuk daily friends nih, mau ya di sana yang sudah nonton nih, mau ibu Bunda bapak harus tetap menjaga kesehatan kulitnya ya. Karena kesehatan kulit itu nomor satu. Yang tadi kayak dokter dia udah bilang itu sebagai impression pertama kali ketemu orang ya dok ya. Betul. Benar dok. Nah, nih dok mau nanya lagi dok. Menurut dokter perbedaan dari produk kita nih dok sama produk-produk di luaran sana tuh apa dok? Ya, jadi tentunya nah yang namanya skincare ya, tentunya kan kandungan-kandungannya itu tentunya apa yang membedakan adalah kandungan-kandungannya ya dan manfaatnya. Jadi tadi ya misalnya kandungannya ada niacinamide-nya, ada saffronnya, kemudian ada apa kandungan pelembabnya juga ya. Jadi kandungannya cukup lengkap ya kalau saya pernah. Jadi untuk yang memiliki kulit kering di dalamnya juga ada pelembabnya seperti itu. Untuk yang kulitnya agak sensitif di dalamnya ada kandungan antiinflamasinya seperti itu. Jadi baik untuk tadi untuk semua tipe kulit seperti itu. Oke oke. Ini mungkin udah mulai rame nih ya dok ya. Daily friends yang ingin menanyakan pertanyaannya mungkin yang kemarin masih belum sempat dijawab pertanyaannya, hari ini boleh tulis pertanyaannya di kolom komentar ya biar nanti dokter dia yang jawab ya dok ya. Ya. Oke, ini dok ada lagi dok. Sebenarnya itu pengaruh apa ya? Pengaruh paling besar kita tuh bisa jadi penuaan dini tuh kenapa tuh dok? Ya, jadi tentunya penuaan dini itu kan ada dua faktor ya yang berpengaruh. Ada faktor aging dari dalam, ada faktor aging dari luar ya. Kalau faktor aging dari dalam itu adalah faktor yang nggak bisa kita ubah karena memang secara alamiah tubuh kita itu, kulit kita itu juga akan menua ya karena memang kodratnya dari Tuhan seperti itu ya. Nah, jadi penuaan dari dalam itu nggak bisa kita cegah ya. Itu biasanya ada faktor genetik juga yang berperan di dalamnya. Nah, yang bisa kita modifikasi atau yang bisa kita apa ya kurangi dampaknya adalah faktor penuaan aging yang berasal dari luar ya. Salah satunya adalah contohnya dari matahari, kemudian bisa dari polusi udara ya, dari pola hidup ya. Kemudian sekarang juga kita nih sering nih berhadapan sama apa gadget ya. Nah, sinar gadget ini juga ternyata berpengaruh ya terhadap penuaan dini seperti itu. Jadi
skincare juga sangat berpengaruh ya. Tentunya skincare tadi dia punya efek tadi karena tadi penuaan dini itu yang dari luar itu paling besar dampaknya karena matahari biasanya. Jadi jangan Oke. disepelekan efek matahari itu terhadap kulit itu bisa membuat kulit kita tuh cepat menua ya. Makanya pentingnya penggunaan apa namanya basic skincare ya seperti sunscreen, Iya, iya. kemudian ada krim-krim atau skincare yang bersifat antioksidan ya yang bisa membantu untuk mengurangi dampak buruk dari sinar matahari. Contohnya salah satunya adalah niacinamide ya. Jadi Oke. niacinamide itu juga bisa mengurangi efek buruk dari pancaran matahari ya. Jadi gunakanlah skincare-skincare yang ada kandungan seperti yang tadi disebutkan. Benar-benar berarti salah satu untuk menjaga penuaan dini tuh tadi tuh Dok ya sebelum mencari skincare tuh dilihat dulu kandungan dari skincare yang sendiri itu ya Dok ya. Ya, betul. Dan tentunya Benar. harus udah beli nih, harus dipakai Iya. konsisten pakainya gitu. Oke, oke, oke. Karena kebanyakan emang gitu Dok. Jadi mungkin karena dia udah beli satu skincare, tapi mungkin dia ngeliat ada iklan yang lain atau gimana, jadi gonta-ganti skincare nih Dok. Sebenarnya tuh baik ya sih Dok kalau misalnya gonta-ganti skincare kayak gitu Dok? Ya, jadi tentunya gonta-ganti itu tidak selalu baik ya. Jadi Mhm. tentunya tadi kita kalau kadang ada yang nggak sabar misalnya dengan prosesnya. Kadang dia baru pakai Mhm. 1 minggu, terus udah gitu nggak berefek nih kayaknya akhirnya ganti lagi. Jadi ingredient atau skincare itu dia belum bisa menunjukkan efek yang maksimal seperti itu. Jadi tetap Mmm. harus menunggu dan tentunya terlalu banyak menggunakan berganti-ganti skincare itu bisa membuat kulit kita menjadi lebih sensitif tentunya dan nanti akhirnya bisa terjadi iritasi pada kulit. Jadi memang harus ada waktunya ya untuk melihat suatu skincare itu bekerja atau tidak pada kulit kita gitu. Oke, oke. Nah, Dok, jadi nih kemarin nih kita udah buka open question gitu nih, Dok, di Instagram kita, Dok. Mungkin dokter bisa bantu jawab nih, Dok, karena emang pas Oke. kemarin launching tuh banyak banget yang nanya, Dok, tapi kita emang kita tahan untuk hari ini, Dok, biar dijawabnya sama expertnya. Takutnya kalau kita jawab ternyata ada salahnya, dan malah salah kan, Dok. Kalau ini kan hari ini ada expertnya langsung nih ya. Oke nih, yang pertama nih ada dari Ibu Nelly Fitri dan Weni Afriani. Oh, ini pertanyaan hampir sama nih, Dok. Mm-mm. Bisa nggak sih digunakan untuk kulit sensitif nih Rilanda Facial Wash dan Clay Mask-nya, Dok? Oke, bisa. Tadi udah dijelaskan tadi ada karena tadi Mhm. di dalamnya ada kandungan-kandungan antiinflamasi ya atau anti peradangan seperti niacinamide, kemudian pantenol ya, kalamin juga ada ya di dalam Iya. clay mask ya. Itu Iya. bisa membantu. Jadi untuk kulit sensitif silakan nggak masalah. Oke, itu ya berarti emang produk Rilanda Facial Wash dan Rilanda Clay Mask ini emang cocok untuk semua jenis kulit, apalagi untuk yang sensitif ya, Dok ya. Karena biasanya orang yang punya kulit sensitif tuh mereka agak susah ya, Dok ya, untuk mencari skincare untuk dirinya sendiri ya, Dok ya. Iya betul, karena memang tadi permasalahannya karena gampang kemerahan kulitnya, gampang iritasi ya, jadi agak sulit kadang mencari skincare yang tepat. Oke, benar, benar, benar. Oke nih, Dok. Selanjutnya ada lagi nih, Dok, pertanyaannya nih. Nah, dari Halal Store 2, bolehkah Klemes digunakan setiap hari? Boleh nggak nih, Dok? Ya, jadi untuk lemes sebenarnya untuk penggunaan masker itu sebenarnya tidak ada patokan Hmm. kapan berapa ini sekali gitu. Jadi Hmm. biasanya sih tetap tergantung sama jenis kulitnya dan kondisi kulitnya pada saat itu seperti apa ya. Jadi kalau misalnya kulitnya normal misalnya ya nggak cenderung nggak berjerawat misalnya gitu. Mau pakai clay mask misalnya seminggu sekali atau dua kali dalam seminggu itu juga nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya kulitnya gampang jerawatan ya tentunya kalau untuk penggunaan masker masker ya untuk wajah tentunya jangan terlalu sering juga ya. Jadi dilihat kondisi kulitnya seperti apa dan kebutuhan kulitnya itu seperti apa seperti itu. Jadi tetap lihat case per case sih kalau untuk berapa kali dalam seminggu atau berapa kali dalam sebulan seperti itu. Iya, benar, benar, benar. Jadi emang baik lagi kita harus mengetahui dulu ya kondisi kulit kita tuh seperti apa ya, Dok ya. Jangan Iya, asal langsung pakai ya, Dok ya. betul. Oke, nih ada lagi nih yang nanya nih, Dok. Dari Ernawati, Bu Ernawati. Maskernya paling bagus digunakan malam atau siang, Dok? Nah, untuk penggunaan Mm-mm. Clemence sendiri lebih baik malam apa siang nih, Dok?
Ya, jadi sebenarnya tetap ya, sebenarnya kita juga lihat kandungannya seperti apa ya, karena akan ada juga yang dia itu kadang apa membuat kulit kita lebih sensitif sama sinar matahari gitu. Tapi kalau apa namanya mau pak, sebenarnya kalau Klemes tergantung kandungannya ya. Jadi kalau untuk yang apa Rilanda tentunya mau pakai siang sama malam juga nggak masalah ya. Jadi waktunya tuh bebas, kapan kita ada waktu ya nggak apa-apa. Kalau memang waktunya lebih enak di malam hari ya silakan di apa dioleskan di malam hari atau kalau misalnya di siang hari ada waktu sempat ya kadang kan kalau siang kan kita suka kerja ya Iya eh, benar-benar dok, benar dok. sempat bisa gitu. Jadi kadang waktunya tuh lebih lebih gampang tuh malam hari silakan. Tapi kalau ada misalnya waktu luang mau pagi mau siang juga nggak apa-apa gitu. Iya benar-benar benar-benar. Nih, mungkin ada lagi nih dok pertanyaannya nih. Dari Nike Nur Turambi. Pemakaian Rilanda Saffron Series mulai dari usia berapa nih dok? Untuk Ya, memakai jadi skincare sendiri. jadi sebenarnya kalau mau usia dari remaja juga nggak apa-apa ya. Sebenarnya kan Hmm. sebenarnya dari usia sebenarnya dari kecil kita sebenarnya kan juga udah mulai ya merawat kulit kan. Iya. Dari bayi juga kan udah pakai sabun, mandi, Iya. udah pakai body Mhm. apa lotion ya, udah pakai Iya pelembab benar gitu. benar Jadi benar. jadi kalau untuk apa namanya untuk baik itu facial wash maupun masker juga nggak apa-apa mau dari usia beranjak remaja ya. Misalkan anak perempuan tuh kan kadang usia 9 tahun tuh ada tuh yang udah mulai apa menstruasi ya. Oh iya benar Gitu dok, iya iya. kan udah mulai tuh gejolak hormonal, udah mulai apa fluktuasi hormonal udah mulai meningkat, kemudian apa kulitnya udah berminyak, udah mulai minyaknya berlebih. Tentunya kan dari usia segitu, dari misalnya dari 9 tahun juga tentunya udah harus dirawat kulitnya gitu. Jadi mau apa dari usia remaja juga nggak apa-apa. Oke, benar benar benar. Berarti emang karena emang kita dari kecil tuh udah sering pemakaiannya dok ya. Mungkin Iya. banyak juga yang kemarin nanya gini dok, eh, untuk skincare Rianda facial wash sama Clemas ini tuh kalau dipakein ke anak mereka nih boleh nggak sih dok? Ya, Mungkin gitu. oke, kalau dari ingredientnya sih boleh-boleh aja, enggak masalah ya. Hmm. Jadi nggak yang harus apa namanya dari usia misalnya 30-an gitu enggak ya. Jadi Hmm. kayak niacinamide ya kemudian yang lain-lainnya tuh aman kok digunakan untuk apa namanya mulai dari usia anak-anak atau remaja gitu udah boleh kok digunakan. Oke oke. Berarti ini kemarin yang banyak banget yang nanya ini kayak ini mau digunain dipakein ke anaknya masih takut-takut nih dok. Tapi akhirnya sekarang udah dijawab sama dokter dia, ternyata emang Rianda Facial Wash Reclamas ini karena tadi kandungannya itu jadi bisa digunakan untuk anak-anak sampai orang dewasa ya nih ya dok ya. Ya. Oke nih dok. Yang terakhir nih dok, ada lagi tanya dari Yusitalina. Apakah bisa untuk mengurangi flek di wajah dok? Oke, ya jadi flek itu sebenarnya banyak ya. Maksudnya flek itu banyak kemungkinan diagnosisnya flek hitam ya. Jadi flek itu ada di kulit kita itu tergantung kedalamannya sampai mana. Ada yang dia flek hitam, flek itu dia melaninnya itu hanya ada di permukaan, tapi ada juga yang jauh ke dalam. Ya, jadi tentunya tidak semua flek ya bisa diatasi dengan apa produk-produk yang over the counter atau OTC. Jadi tergantung dari jenis fleknya seperti apa ya. Tapi tentunya kalau punya flek, tentunya tetap harus pakai sabun wajah kan, tetap harus pakai sunscreen ya, tetap juga harus menggunakan skincare yang ada kandungan pencerahnya ya. Jadi apa namanya disesuaikan lah sama tipe. Kalau fleknya banyak, tentunya kan kalau pakai yang produk yang dijual bebas aja kan kadang nggak cukup ya. Kadang kayak saya sebagai dokter kulit juga kalau misalnya fleknya bandel, kadang kita melakukan tindakan-tindakan estetik ya seperti Oh chemical iya, peeling ya, laser, kemudian kadang iya diberikan benar. obat. Jadi itu kasus per kasus kalau untuk itu ya fleknya seperti apa dulu. Iya benar 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 benar. Karena sebenarnya saya sendiri itu juga ada flek hitam dok. Tapi kok saya tuh karena turunan, jadi mungkin bukan jadi menghilangkan ya, jadi mungkin agak Menyamarkan disamarkan biasanya. ya, Ya. agak disamarkan ya dok ya. Ya, disamarkan. Jadi paling enggak tidak membuat fleknya itu bertambah parah ya. Jadi Iya benar. apa namanya? Karena tentunya apa tetap harus menggunakan tadi skincare yang bisa tadi supaya apa flek itu enggak tumbuh baru gitu. Jadi dari skincare OTC itu tetap sangat membantu sekali ya yang kita pakai sehari-hari itu sangat membantu sekali untuk apa namanya tidak membuat tambah banyak dan juga tadi membantu menyamarkan sih tujuannya itu. Oh, iya. Benar benar benar. Jadi emang penggunaan skincare itu wajib ya dok ya. Ya, wajib.
Iya benar. Nah dok nih, karena di komentar ini udah banyak banget yang nanya nih dok ya. Salah satunya nih, ada dari Ratna Jana. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal pemakaian selama berapa minggu atau berapa bulan dok? Ya, jadi tentu. Jadi tadi tentunya suatu produk tadi skincare tuh harus kita tunggu ya. Jadi ada yang baru kelihatan tuh 8 minggu, paling nggak minimal 8 minggu lah. Jadi memang penggunaannya itu harus konsisten ya selama 8 sampai 12 minggu rata-rata. Nah, tentunya kalau misalnya belum memberikan hasil dan memang kulit kita tuh misalnya oke-oke aja, teruskan aja pakainya gitu. Jadi apa namanya? Jadi tetap harus digunakan supaya efeknya maksimal seperti itu. Jadi jangan buru-buru nih baru pakai 2 bulan gitu misalnya belum kelihatan banget tapi udah putus asa gitu jangan. Iya benar-benar. Dan jangan juga kayak kemakan clickbait gitu ya dok ya. Kayak mungkin bisa mengenal jerawat dalam seminggu gitu ya dok ya. Karena emang ada prosesnya ya dok ya. Betul. Karena skincare banyak sekarang tuh gitu dok, clickbaitnya banyak banget. Hilangin jerawat dalam seminggu. Padahal pas dipakai seminggu masih ada juga jerawatnya. Ya, kita memang harus realistis dan harus Iya benar. rasional ya. Jadi nggak kalau overclaim juga nggak terlalu baik ya gitu. Jadi Iya. memang jadi kadang dengan kayak misalnya jerawat gitu ya, kadang dengan krim-krim dokter aja nggak secepat itu gitu. Yang Iya potensinya kuat benar. pun kita tetap harus menunggu ya. Jadi apalagi yang masih dalam kategori skincare bukan obat, tentunya waktu pemulihannya pastinya lebih lama seperti itu. Iya benar-benar. Nih ya berarti daily friends nih ya harus memerhatikan nih jangan kemakan clickbait yang bisa menghilangkan jerawat dalam seminggu atau secepatnya ya. Tiga Karena hari, nah ya sehari. benar dok, kadang 3 hari, berapa hari? Karena emang ada prosesnya dan itu harus sabar ya dok ya. Betul. Oke, ada lagi nih banyak banget nih dok pertanyaannya. Dari Muhammad Arif Rahman Hakim. Mau tanya dok, wajah aku gampang banget berminyak nih. Karena gampang berminyaknya jadi sering banget cuci muka pakai facial wash. Kalau keseringan apakah baik buat kesehatan kulit? Nah, gimana nih dok? Ya, jadi sebenarnya kalau untuk cuci muka itu sebenarnya 2 kali cukup ya. Jadi nggak kalau terlalu sering juga nggak baik untuk kulit kita. Ya, jadi terlalu sering juga nanti dampaknya ya bisa mengganggu kulit kita jadi lebih gampang kering ya, teriritasi seperti itu. Jadi 2 kali cukup. Atau kalau misalnya eh, apa ada di literatur di American Academy of Dermatology itu di situ disebutkan ya paling nggak 3 kali lah maksimal gitu. Jadi Oke. digunakan itu pagi dan juga misalnya sore ya, bisa kita pulang kerja misalnya ya sore atau malam hari. Nah, itu habis itu cuci muka. Ya, atau kalau misalnya di siang hari kulit kita berminyak banget, misalnya kalau yang muslim ya, nah Iya. misalnya cuci muka lagi pada saat mau sholat zuhur tuh boleh. Jadi pas 3 kali kayak gitu. Jadi cukup Oke. paling nggak 3 kali maksimal. Jadi jangan jangan 5 kali, 6 kali itu tuh sering banget kalau cuci muka Benar-benar. sering itu. Ha-ha. Ya, berarti jangan sampai kayak, aduh lagi berminyak, cuci muka balik, bolak-balik kamar mandi tuh, cuci muka nggak baik juga ya dok ya. Iya. Oke, ada lagi nih pertanyaan dari Alfia Alhapsi. Waktu dipaparkan pada wajah, klemes harus berapa menit atau berapa jam? Nah tuh dok, mungkin untuk pemakaiannya berapa lama nih dok? Dok pas udah diaplikasikan ke wajah. Iya, jadi sebenarnya kalau untuk masker sebenarnya kan juga nggak lama-lama juga ya, bukan yang untuk semalaman gitu ya Iya, dipakainya. iya, iya. Ya biasanya kan kadang ada beberapa masker itu yang dia 15 menit itu udah kering banget atau setengah jam gitu. Nah cukup lah paling lama setengah jam, habis itu harus segera dibilas ya kalau untuk yang masker yang memang dia peel off ya seperti itu. Jadi Iya. jadi memang harus dibilas dengan air. Nah jangan sampai semalaman nih. Nah, nanti yang ada Hmm. kalau semalaman misalnya ketiduran ya. Nah, itu Iya, ada iya, tuh yang iya. ujungnya jadi jerawatan kayak gitu kan. Jadi tetap harus digunakan sesuai dengan petunjuk penggunaannya. Ya benar-benar. Jangan sampai kayak mentang-mentang mukanya mungkin lagi rusak banget kayak udah saya mau pakai lama biar cepet prosesnya. Itu sebenarnya nggak Iya, baik ya dok ya. iya nggak baik. Sesuai instruksi kan biasanya selalu di skincare itu ada instruksi penggunaannya gitu. Iya benar-benar benar. Ada lagi nih pertanyaan nih dok dari Sri Cahyati. Apakah ibu hamil boleh dok pakai produk skincare ini dok?
Boleh ya, jadi ibu hamil itu tetap harus merawat kulit ya. Jadi jangan sampai Hmm, 9 bulan nggak pakai apa-apa. Yang ada benar. nanti fleknya nambah, kulitnya kusam ya. Jadi apa nanti habis lahiran nanti malah apa ya membutuhkan uang yang banyak gitu untuk memperbaiki Ya kulitnya benar kan benar gitu. benar benar. Jadi tetap Udah ibu ngeluarin hamil itu ngeluarin uang abis lahiran, ngeluarin uang lagi buat perawatan kulit ya dok ya. iya Jadi banyak betul. Nah, pengeluaran. jadi memang untuk apa namanya ibu hamil tuh tetap harus apa pakai harus skincarean ya apa Bunda. Jadi yang paling nggak basic-basicnya ya kayak sabun wajah ya, kemudian pelembab, sunscreen, kemudian apalagi mau pakai masker juga boleh. Ya jadi kandungan-kandungan tadi yang ada di dalam apa facial wash maupun clay mask tuh aman kok untuk ibu hamil dan tentunya kan produk ini sudah berbadan POM ya. Ya, kalau udah berbadan POM kan nggak perlu khawatir ya, tentunya pasti Iya benar. sudah aman lah seperti itu. Jadi tidak jangan jadikan kehamilan itu apa ya jadi tameng gitu ya. Ah nggak perlu nih ngerawat kulit gitu. Karena selama hamil itu juga permasalahan kulit itu banyak muncul ya. Biasanya tuh ibu Iya. hamil itu paling sering itu keluhannya pada wajah adalah flek ya, flek. Karena Oh memang pada saat hamil itu ada peningkatan hormon ya. Jadi pada saat kita hamil tuh ada gejolak hormonal yaitu dia mempengaruhi sel apa melanosit ya. Jadi sel melanosit itu menghasilkan pigmen yang berlebih akhirnya kadang ibu hamil itu suka ada flek tuh di daerah sini itu ya. oh Nah, iya iya iya. tentunya harus menggunakan skincare yang ada bahan pencerahnya. Salah satunya tadi kayak niacinamide boleh atau yang ada saffronnya juga kan juga boleh seperti itu. Ya bener. Karena mungkin banyak loh dok ya, karena mereka lagi hamil tuh jadi takut kayak, aduh pengen gunain ini takut ntar pengaruh sama kandungannya gitu mungkin dok ya. Padahal seharusnya ibu hamil juga wajib pakai skincare tadi tuh ya dok ya. Iya, wajib pakai skincare karena sebenarnya yang kan kita sebenarnya ngolesinnya kan kalau untuk itu kan di wajah ya. Kan skincare kita tuh nggak segitu banyaknya gitu ya bisa masuk sampai ke pembuluh darah yang ada di bawah kulit, Hmm. kemudian masuk ke apa sirkulasi darah plasenta ibu tuh nggak segitu. Jadi aman kok rata-rata skincare yang berbadan POM untuk ibu hamil tuh rata-rata aman. Berarti kalau untuk ibu menyusui juga bisa ya dok ya? Ya, apalagi ibu menyusui ya. Ibu menyusui itu perawatannya udah sama kok kayak kayak wanita yang lagi Hmm. nggak yang biasa aja gitu, yang lagi Iya nggak iya iya. menyusui itu udah sama aja. Heeh. Iya benar-benar. Berarti ini untuk ibu-ibu di luar sana yang lagi menyusui dan lagi hamil bisa banget nih ya pakai Rilanda Facial Wash sama Klemex ini karena kandungannya itu juga nggak berpengaruh ya dok ya. Aman kok. Yang penting kan apa namanya? Kecuali kalau misalnya Bunda naroknya di dekat apa di dekat lagi nyusui nih naroknya di dekat sekitar apa namanya puting susu gitu ya. Nah Iya. itu nggak boleh kan Nah, takutnya iya, nanti iya. ya itu nyatukan kan ter apa ya ini sama anak gitu kan itu nggak Iya, boleh iya. ya. Jadi kalau cuma pakai di wajah ya nyampe ke situ jauh banget gitu. Jadi nggak masalah. Oh, oke benar-benar. Jadi itu ya untuk ibu-ibu hamil dan menyusui harus tetap menjaga kesehatan kulit wajahnya ya. Jadi biar anak sehat pun terus suami pun juga jadi senang ya dok ya ngeliat muka Iya, istrinya ya dok ya. iya Iya tetap istrinya glowing. hamil cantik gitu. Iya tetap cantik walaupun abis melahirkan ya dok ya. Betul. Nih ada lagi nih dok pertanyaannya. Dari Fajri Asuti. Batas aman pemakaian sehari berapa kali dok? Ya, jadi kalau untuk mungkin tadi ya facial wash ya mungkin ya Mm-mm. Kila ya. Jadi kalau untuk facial wash tadi kan 2 sampai 3 hari cukup 2 sampai 3 kali per hari ya cukup ya. Mm-mm. Kalau untuk lemes tentunya tadi kalau misalnya kulitnya aman apa ya normal ya mau pakai seminggu atau 2 kali dalam seminggu juga nggak apa-apa. Hmm. Benar benar benar. Berarti emang balik lagi kalau pemakaian klemes tergantung kondisi wajah kita sendiri ya. Kalau mungkin kondisi wajah kita normal, mungkin masih bisa dipakai seminggu sekali atau 2 kali gitu ya dok ya. Ya, betul. Oh, benar benar benar. Nih dok, ada satu lagi nih dok pertanyaannya nih. Dari Shiva Octavia. Dokter, saya kadang kalau pakai masker suka didiemin kelamaan karena sambil nonton drakor. Aduh, biasanya kalau udah lebih dari 20 menit aman gak ya dok? Nah, kadang gini dok, sambil nonton dia lupa kalau lagi pakai masker dok. Atau Ya ada misalnya, ya. iya, atau misalnya karena makainya malam, karena ngantuk, kecapean,
dibawa tidur dok. Nah itu gimana nih dok? Ya, kalau tadi pertanyaannya kalau 20 menit sih masih nggak apa-apa ya. Yang nggak Oke. aman kan kalau misalnya makanya semalaman gitu ke bawah tidur gitu, baru kayak gitu. Kalau 20 menit sih nggak apa-apa sih rata-rata. Oke, berarti kalau masih 20 menit masih gak apa ya dok ya. Tapi jangan Iya, sampai kelupaan kalau lagi maskeran ya dok ya. iya. Karena lagi konsen nonton drakornya ini nih. Oke nih dok, mungkin banyak ada lagi nanyain dok. Uh, Sebenarnya cara biar tahu muka kita tuh kondisinya tuh gimana tuh muka kita kondisinya tuh lagi kering atau berminyak tuh gimana dok? Karena Ya, masih jadi kan banyak banget nih mereka yang bingung kayak kondisi kulit saya ini apa sih sebenarnya gitu. oke ya, jadi kan tipe kulit itu sebenarnya yang simpelnya tuh ada 4 ya. Yang tipe Mm-mm. kulit normal, kemudian berminyak, kemudian tipe Mm-mm. kulit kering, sama tipe kulit yang kombinasi ya. Kombinasi ini Mm. bisa normal to dry ya, atau misalnya bisa kombinasinya itu normal normal tapi di area T-zone-nya tuh ada yang lebih berminyak kayak gitu. Jadi sebenarnya kita lihatnya itu biasanya setelah cuci muka ya biasanya. Jadi Mm-mm. setelah kita cuci muka tuh setelah setengah jam kemudian tuh kita perhatiin tuh kalau misalnya minyak kita yang keluar banyak banget, nah itu berarti kan keluar tipe kulitnya berminyak. Tapi kalau biasa Oke. aja ya tipe kulitnya normal ya. Atau misalnya Mm-mm. kalau misalnya kulit kering tuh gampang banget. Kalau kulit kering tuh biasanya kulitnya tuh kayak apa ya, kelihatan kayak ketarik-tarik, kemudian kok kayak ada yang ngeliatin ngelupas-ngelupas gitu ya kalau tipe kulit kering. Kalau kalau kombinasi tadi tetap biasanya di area tertentu tuh ada yang berbeda. Misalnya di pipi bernormal, tapi di area ini tuh berminyak, biasanya kayak gitu. Jadi teman-teman bisa lihat, biasanya setelah cuci muka sih beberapa 30 menit lah biasanya setelah cuci muka, nanti diperhatiin untuk kondisi minyaknya seperti apa. Oke, benar 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 benar. Berarti mulai dari sekarang nih kan dokter dia udah jelasin tadi, mungkin ada Delivery udah pada tahu nih ya tipe kulitnya tuh apa sih nih gitu ya dok ya. Ya, Nah dok, mungkin itu dok terakhir nih mau nanya, gimana sih untuk menjaga kulit tuh agar tetap sehat nih dok? Karena pas pandemi ini karena mungkin banyak kegiatannya kantor-kantor harus kerja work from home, terus jadi kebanyakan di rumah, kadang mereka jadi lupa untuk menjaga kulitnya nih dok. Sebenarnya tuh gimana sih dok biar menjaga kulit tetap sehat dok? ya. Jadi tentunya untuk menjaga kulit tetap sehat tuh ada dua ya. Jadi ada perawatan tadi, perawatan dari dalam sama dari luar ya. Tentunya kalau dari luar ya kayak kita pakai skincare ya. Gitu. Jadi kalau pakai skincare paling enggak teman-teman tuh harus punya basic. Jadi paling enggak basic skincare-nya harus dijalankan. Jadi basic skincare tuh ada pembersih ya atau cleansing ya, sabun wajah contohnya salah satunya. Kemudian yang kedua pelembab, yang ketiga adalah apa? Pelindung ya. Pelindung itu tadi contohnya adalah sunscreen misalnya. Kemudian yang keempat apa namanya? Dari Perdoski itu yang keempat adalah exfoliating ya. Jadi kita itu perlu untuk melakukan eksfoliasi supaya kulit kita itu nggak kusam. Ya, kalau misalnya teman-teman nih waktunya nggak banyak, paling nggak basicnya dulu aja. Jadi basicnya seperti cleanser ya, kemudian apa pelembab ya. Nah, kemudian yang ketiga sunscreen. Paling nggak tiga itu harus rutin gitu ya dilakukan setiap hari. Tadi kalau misalnya punya banyak waktu ya kalau mau menambah misalnya dengan serum, essence atau misalnya mau pakai masker kayak seperti clay mask tuh itu lebih bagus tentunya kayak gitu ya. Jadi itu basic skincare-nya aja dulu dirutinin setiap hari pasti nanti ke depannya akan memberikan dampak yang baik untuk kulit ya. Kemudian faktor dari dalam ya, perawatan dari dalam ya. Tentunya perawatan dari dalam ini apa dari yang kita makan, kemudian olahraga yang teratur ya, tidur yang cukup ya. Tidur yang cukup tuh dari jam 10 tuh sebenarnya kita udah tidur ya. Karena Iya, iya. tidur yang berkualitas itu juga membuat kulit kita tuh juga lebih bercahaya dan nggak kusam gitu ya. Jadi semuanya itu berperan. Jadi baik dari nutrisi ya. Jadi nggak hanya dari skincare aja, tapi dari yang kita makan, dari yang kita hadapi sehari-hari, mengontrol stres segala macam itu juga berpengaruh pada kondisi kulit kita gitu. Jadi dua-duanya harus seimbang. Benar benar benar. Berarti emang menjaga daya luar dan dalam tuh harus wajib ya dok ya nih ya. Ya, Benar benar benar. Mungkin nih dok, mungkin terakhir nih dok, gimana mensarankan nih dok untuk mereka nih, apalagi kalau untuk para laki-laki nih biar
ayo dong pakai skincare gitu. Karena Iya, kadang ya. kalau kayak gitu suka susah nih dok, kayak mungkin karena dia Hmm, mikir pemakaian skincare tuh ribet kayak ya. ya ribet kayak aduh atau cewek banget sih gitu. Ini gimana nih dok? Iya, jadi yang pertama tentunya diniatin dulu nih ya. Jadi apa niatnya ini? Jadi ngerawat kulit itu bukan hanya untuk glowing aja, enggak. Jadi Oke. ngerawat kulit itu supaya kulitnya sehat dan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari ya. Jadi kadang tuh saya lihat tuh kebanyakan laki-laki tuh ya. Jadi di usia tertentu tuh dia kulitnya tuh udah kelihatan apa namanya udah banyak kerutan, kemudian banyak apa tumor-tumor jinak kulit ya yang biasanya karena matahari tuh karena nggak Ya, dirawat nggak dilindungi kulitnya gitu jadi udah ada mulai benjolan-benjolan pada kulit kan itu lebih mahal ya ngobatinnya iya gitu kan dan benar-benar. sangat mengganggu tentunya membuang waktu tenaga dan apa namanya uang tentunya ya untuk mengobati hal seperti itu gitu jadi tentunya diluruskan niatnya bahwa tujuan merawat kulit itu ya supaya sehat sama kayak kita olahraga ya jadi kita olahraga itu kan supaya badan kita sehat nih nah sama ngerawat kulit itu juga supaya kulitnya sehat dan tidak menimbulkan masalah kayak gitu. Oh iya benar-benar benar-benar. Tuh ya nih berarti ini emang buat daily friends di luar sana nih ya bapak-bapak dan mungkin para kaum lelaki nih ya Dan harus banget menggunakan skincare. Karena mungkin karena mereka paling banyak beraktivitas di luar ya dok ya. iya, betul. Karena tentunya kan banyak aktivitas di luar, tentunya paparan apa dari polusi, kemudian paparan dari matahari ini lebih banyak gitu. Iya benar-benar benar. Jadi emang penggunaan skincare tuh nggak cuma buat perempuan aja, tetapi lelaki itu harus juga menggunakannya ya dok ya. Ya, karena sama-sama punya kulit ya, intinya itu. Nah Jadi iya benar tuh. punya kulit, jadi mau gendernya apa, mau anak, mau balita, mau bayi baru lahir, itu semuanya harus dirawat kulitnya. Iya benar-benar benar-benar. Nih dok, mungkin nih terakhir nih dok sebelum kita menutup nih ya dok ya. Mungkin dokter boleh nggak kasih pesan terakhir nih dari dokter dia mengenai menjaga kulit agar tetap terawat nih dok, apalagi di masa pandemi ini. Oke, ya. Intinya merawat kulit itu dibikin enjoy aja, jadi jangan dijadikan beban ya. Gitu. Jadi jangan dibikin ribet karena sebenarnya ngerawat kulit itu simple sebenarnya. Kadang kita cuma butuh waktu 5 menit aja tuh udah cukup sebenarnya. Jadi nggak butuh waktu yang lama-lama banget gitu. Untuk menjalankan basic skincare tadi aja tuh paling nggak lama lah ya, paling paling lama 5 menit. Saya juga kadang pagi-pagi tuh udah ngoles-ngoles gitu. Yang penting udah selesai gitu kewajibannya gitu ya. Kayak gitu. Iya Jadi dok. dibawa enjoy aja. Kemudian jangan tergiur dengan tadi ya skincare atau misalnya krim-krim online yang menjanjikan hasil instan ya selalu Iya. selalu apa namanya realistis terhadap hasil ya ekspektasinya jangan terlalu berlebihan juga ya kemudian tujuan merawat kulitnya diluruskan supaya kulitnya sehat bukan supaya kulitnya putih ya karena kulit putih itu belum tentu sehat Oh iya gitu benar. ya jadi itu pesannya jadi kalau mau melihat kalau mau beli skincare tentunya pilih yang aman, tentunya aman yang sudah ada notifikasi Badan POM-nya ya. Jadi harus dilihat ya dipastikan kalau misalnya nggak yakin silakan cek ke website Badan POM karena sekarang banyak banget skincare yang Oh iya. skincare abal-abal tuh banyak sekarang dan Iya iya jualnya tuh benar ya murah dok, gitu. benar dok. Apalagi di marketplace ya dok ya. Iya, kayak nggak ada regulasinya, saya juga kurang paham itu kok bisa ada di apa dijual bebas yang harusnya nggak Iya boleh iya. ada seperti itu. Jadi selalu hati-hati dalam membeli juga selalu hati-hati ya seperti itu dan tentunya tadi harus konsisten, harus dilakukan setiap hari seperti itu. Iya benar-benar dok, benar dok. Untuk dokter dia makasih banget dok untuk waktunya hari ini Ya, karena sama-sama. emang dari kemarin tuh udah banyak banget dok pertanyaan-pertanyaan tapi emang kita tampung dulu untuk hari ini biar dokter dia yang jawab emang biar pertanyaannya dan jawabannya tuh jelas ya dok ya daripada kita ngasih tahu jawabannya tapi salah ya dok ya. Ya, Benar-benar. Kita terakhir kali makasih banget untuk waktunya dokter dia. Semoga dokter dia sama-sama. tetap sehat selalu. Amin. Sehat-sehat semuanya ya, bisa lewat pandemi dengan sehat tentunya. Iya, amin, 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 amin. Terakhir, makasih banget ya dokter dia untuk waktunya. Oke, selamat sore. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam dok. Oke, semoga tadi yang udah kemarin-kemarin atau barusan juga yang ngasih pertanyaan udah dijawab sama dokter dia. Semoga jawabannya uh,
bisa udah terjawab lah ya pertanyaan-pertanyaannya tadi tuh, karena emang dari kemarin banyak banget nih ya yang nanya. Nah, sebelum menutup nih ya, kita mau mengingatkan untuk promo Rianda Fashion Wash dan Rianda Klemes, hari ini adalah hari terakhir. Jadi jangan sampai ketinggalan promonya. Karena kita belum tahu lagi nih promonya kapan ada diadakannya kapan lagi. Jadi yang belum membeli promo Rianda Fashion Wash dan Klemes masih bisa kita tunggu sampai hari ini karena hari ini terakhir. Dan mungkin banyak banget yang udah nunggu-nunggu nih ya, kejutan lainnya apa sih gitu kan dari launchingnya Rianda Facial Wash dan Klemes ini. Jadi kita akan mengadakan giveaway Rianda Facial Wash dan Rianda Klemes. Dan untuk yang ingin mengetahui giveaway-nya itu tentang apa, pantengin terus sosial media Armina Daily di Instagramnya itu di @arminadailyid karena kita akan membagikan informasi-informasi tentang giveaway-nya di sana. Jadi jangan sampai ketinggalan untuk mengikuti giveaway-nya. Oke. Alhamdulillah acara kita pada hari ini akhirnya sudah terlaksanakan dan pertanyaan-pertanyaan dari mitra semua Armina Daily juga sudah dijawab oleh dokter Dia. Semoga jawaban dari dokter Dia bisa menjadi manfaat juga untuk semua mitra Armina Daily. Baik, sebelum mengundurkan diri, saya dan tim juga mengucapkan terima kasih kepada semua Daily Friends yang udah hadir hari ini, spesial banget bareng sama dokter Dia untuk menjawab kesehatan kulit bareng dokter Dia. Semoga tetap diberi kesehatan, terus juga tetap glowing juga, dan jangan lupa menggunakan Rianda Facial Wash dan Klemes. Karena keajaiban kulit muda bercahaya. Saya Pibi Akilanisa, mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Armina Daily, Healthy, Beauty, and Future.